Sumatera Barat merupakan salah satu pulau besar di Indonesia. Budaya, seni, keindahan alam menjadi pemikat wisatawan berkunjung ke daerah ini. Salah satunya keeksotisan Gunung Merapi. Bagi para pendaki, Merapi adalah trek yang menantang, indah dan nyaman yang membuat mereka rindu untuk kembali. Gunung Merapi merupakan salah satu dari gunung api aktif tipe A di Sumatera Barat dengan ketinggian 2.891 meter dari permukaan laut. Berada di dua kabupaten, yakni Kabupaten Tanah Datar serta Kabupaten Agam. Memiliki 5 kawah dengan nama kawah yang berbeda. Di antaranya Kaldera Bancah, Kapundan Tuo, Kabun Bungo, Kapundan Bongso, Kawah Verbek atau Kapundan Tega, serta untuk lapangan Solvatara bernama Sibagor Julu. Dalam catatan sejarah, Gunung Merapi sudah beberapa kali mengalami erupsi. Adapun catatan terawal tentang letusan Gunung Merapi pada abad ke-18. Letusan masa itu ditandai dengan kepulan asap hitam kelabu. Disusul leleran lava disertai sinar api merah tua dalam waktu seperempat jam. Sabtu 7 Januari 2023, Gunung Merapi kembali erupsi dengan letusan mencapai 15 kali pada hari itu. Hal ini terpantau dari alat pemantau yang dipasang menyebar di 9 titik seperti di Koto Baru, Simabua, Sungai Jambu, Lasi, dan Pasialaweh. Terjadinya erupsi di Gunung Merapi ya, berawal dari pemantauan terakhir bulan Desember, kurang lebih tanggal 15 sampai dengan 31 Desember itu terjadi peningkatan kegempaan, terutama gempa vulkanik A dan vulkanik dalam di stasiun Puncak ya. Kemudian kita juga punya stasiun referensi di stasiun Batu Plano namanya, berbanding lurus terjadi peningkatan kegempaan, gempa-gempa vulkanik dalam, vulkanik dangkal dan diikuti gempa hembusan. Erupsi pertama terjadi pada tanggal 7 Januari 2023 ya, sekitar jam 9 tercatat kolom erupsi setinggi 300 meter di atas puncak. Kemudian terjadi peningkatan ketinggian kolom abu pada tanggal 11 itu mencapai 1000 meter di atas puncak. Dari tanggal 11 sampai tanggal bulan ini ya, tanggal 3 Februari intensitasnya terus menurun dari 1000 meter, untuk hari ini tercatat 100 meter di atas puncak. Dibandingkan dengan letusan beberapa tahun lalu, letusan tahun ini tergolong kecil karena material yang dilepaskan oleh erupsi masih seputar puncak dengan radius 30 meter. Namun abu vulkanik tetap sampai ke pemukiman warga seperti di Sungai Tarap sebagai zona merah, Kabupaten Tanah Datar. Kendati abunya tipis, namun tetap berbahaya bagi warga. Update hari ini bahwa terjadi terus menurun ya, penurunan untuk intensitas erupsi sampai dengan pukul 10 siang hari ini tidak tercatat adanya erupsi. Kemudian gempa-gempa yang terekam pada hari ini masih didominasi tremor dan beberapa gempa hembusan. Hal ini mengindikasikan masih adanya suplai atau tekanan dari dalam dapur magma ya yang menuju ke permukaan, sehingga kedepannya masih dimungkinkan untuk terjadi erupsi maupun hembusan. Dalam artian data yang dicatat hari ini ya, masih adanya tremor, kemudian beberapa kali gempa hembusan, diikuti juga ada beberapa kali gempa vulkanik. Ini mengindikasikan bahwa ke depan masih belum bisa ditentukan apakah akan terjadi erupsi apapun tidak ya, erupsi besar ataupun erupsi kecil. Yang jelas data dukung sampai dengan pagi hari ini masih menunjukkan adanya tekanan atau suplai dari dalam dapur magma yang menuju ke permukaan. Merapi adalah sumber kehidupan bagi masyarakat Minangkabau, seperti pertanian, perkebunan, dan peternakan. Lalu bagaimana dampak erupsi Merapi beberapa waktu lalu bagi aktivitas warga sekitar? Kalau erupsi itu, kalau abunya datang turun ke siko, ke tanaman itu bisa rusak tanaman, jadi gagal panen. Tidak bisanya dijual, biasanya hasil panen awak.
Jadi kalau alhamdulillah kalau erupsi itu Gunung Atung Merapi mengeluarkan erupsi, jadi lain tak datang abunya ke siko do, tak turun abunya ke siko, jadi abunya turun ke gunung tanah datar itu Batu Sangkar. Kami kalau di siko kami di abunya nak turun ke siko kami tetap panen. Nah, walau tak begitu berdampak, namun mitigasi bencana tetap merupakan salah satu prioritas bagi masyarakat yang mendiami lereng Merapi. Jadi di 5 kampung ini jarak antara puncak Merapi sampai arah Jorong kita di 5 kampung sekitar 5 km. Jadi masih jalur istilahnya masih jalur aman kita di Jorong 5 kampung. Adapun dampak daripada erupsi Merapi pada beberapa waktu kemarin, kami khususnya warga 5 kampung alhamdulillah belum ada dampak negatifnya untuk kami, karena kami di 5 kampung selalu meningkatkan kewaspadaan andai terjadi erupsi besar. Jalur-jalur untuk pemindahan atau pengarahan suatu masyarakat menuju suatu tempat sudah kami arahkan, pertama ke masjid-masjid ataupun kantor-kantor yang ada di Jorong Tanggakoto yang lokasinya agak jauh dari lokasi 5 kampung, sekitar 1 kilo dari 5 kampung arah ke kantor Nagari Sungai Pua. Bagi kami di masyarakat di Jorong 5 kampung, kami memang sangat takut dengan adanya erupsi besar di Gunung Merapi. Tapi dengan adanya letusan-letusan kecil ini di 5 kampung masyarakat bersyukur, Bu. Sebab kami khawatir nanti umpama letusan besar terjadi, karena biasanya kalau sekian tahun tidak ada letusan-letusan kecil, suatu saat letusan besar pasti akan menyembur gitu, Bu. Jadi kami telah melakukan persiapan andai ada terjadi nanti erupsi besar. Kami dari Jorong dan Nagari sudah mempersiapkan apa-apa langkah-langkah yang kami lakukan seandainya nanti terjadi erupsi besar daripada Gunung Merapi. Daerah-daerah yang mendiami seputar Merapi terus bersiaga dengan membuat jalur evakuasi. Besar harapan mitigasi bencana sedini mungkin bisa menjadi penolong ketika bencana itu datang. Khusus untuk Nagari Bukit Batabuah, kita bikin 3 jalur evakuasi utama yang bisa dilewati kendaraan roda 4, yaitu jalur pertama dari jalur di sini, di jalur Gobah menuju Rubuak, nanti keluar ke samping kantor camat. Yang kedua ada jalur Gobah lagi, turunnya ke kantor Oli Nagari. Dan satu lagi jalur Cumantiang, ini keluarnya ke Kebon Duo. Dan untuk titik evakuasi kita nanti kita fokuskan di SD 18 Nagari Bukit Batabuah, karena itu titik paling strategis. Untuk titik kumpul, ini kita siapkan 2 titik kumpul. Pertama di Bukit Batabuah, yang kedua di Lasi. Itu di lokasi di SMA Lasi, SMA 1 Kecamatan Canduang, itu juga menjadi titik kumpul kita. Pada tahun 2015 itu kita sudah bikin jalur evakuasi, karena waktu itu kita juga lakukan simulasi karena aktivitas gunung api. Kita lakukan simulasi juga di Nagari Bukit Batabuah. Tahun 2022 kita juga telah melakukan lagi kegiatan simulasi di Nagari Lasi. Dan sejak itu memang kebetulan erupsi Merapi mulai muncul, sehingga kita perbarui lagi jalur-jalur evakuasi yang sudah ada, yang ada di Nagari Bukit Batabuah, Nagari Lasi, itu kita perbarui semuanya. Gunung Merapi yang sudah lama tertuang dalam cerita rakyat seperti Tambo yang bercerita tentang adat
asal-usul nenek moyang, serta tatanan hidup masyarakat Minangkabau. Walau demikian, sakralnya Marapi bagi masyarakat, namun tak ada ritual tertentu yang diadakan di sini sebagai bentuk penghormatan ataupun penolak bala. Semuanya kami serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Bu. Nggak ada tradisi tolak bala, tradisi ini, tradisi itu, tidak ada. Cuman kami di Sungai Pua kan terkenal dengan nagari madani, Bu. Jadi masjid, musala selalu ramai setiap waktu, salat 5 waktu ramai. Jadi alhamdulillah mungkin dengan itu Tuhan Allah Subhanahu wa taala menyayangi kami. Alhamdulillah sampai saat ini kami di Jorong Lembu Kampung, umumnya nagari Sungai Pua, masih dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Marapi adalah nadi yang sampai saat ini masih menjadi inspirasi para sastrawan Minang dalam menorehkan karya-karyanya. Simbol pusat kebudayaan alam Minangkabau dan rantaunya. Pemersatu budaya masyarakat Dareknya di 3 administratif wilayah adat, Luhak Tanah Datar, Luhak Agam, dan Luhak 50 kota. Maupun sampai ke Jajaran di mana para masyarakat Minangkabau melabuhkan nasibnya sebagai perantau di antara elegi yang ia hadirkan.